Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dwi Rifani. Kali ini saya akan membahas tentang ketertarikan interpersonal. Sebelum saya membahas tentang ketertarikan interpersonal, saya akan membahas terlebih dahulu apa sih itu ketertarikan. Ketertarikan adalah sebuah fenomena yang alami yang akan dialami oleh setiap orang dalam kehidupannya. Ketertarikan itu berawal dari sebuah proses interaksi individu satu dengan individu yang lainnya, yang kemudian interaksi tersebut akan menjadi alasan akan munculnya ketertarikan interpersonal. Selanjutnya saya akan membahas tentang kedekatan dan emosi. Orang pasti akan cenderung menyenangi yang berdekatan, seperti tempat tinggal. Yang menurut Baron dan Birney, bahwa kedekatan secara fisik antara orang yang tinggal satu dalam lingkungan yang sama, seperti kantor, kelas, dan kantin, hal itu akan menunjukkan bahwa semakin dekat jarak geografi di antara mereka, maka akan semakin besar pula kedua orang tersebut akan bertemu, yang dimana pertemuan tersebut akan memunculkan emosi positif maupun emosi negatif. Contohnya, kita sering bertemu dengan kawan di kelas. Jika yang muncul itu emosi positif, maka akan muncul pula ketertarikan untuk menjalin pertemanan dengan mereka. Jika yang muncul itu emosi negatif, maka yang akan muncul di pikiran kita tuh, malas berteman sama mereka. Kemudian penjelasan tentang ketertarikan interpersonal, yang dimana menurut Baron dan Birney, bahwa ketertarikan interpersonal itu adalah sikap ketertarikan seseorang terhadap orang lain melalui penilaian yang panjang yang berisikan perspektif yang berisikan sangat suka hingga sangat tidak suka. Dimana menurut Rahmat, ketertarikan interpersonal itu kesukaan terhadap orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Sehingga dapat disimpulkan kalau ketertarikan interpersonal itu adalah suatu sikap ketertarikan kita terhadap seseorang yang disebabkan oleh atribut yang dimiliki oleh orang lain yang didapatkan oleh proses interaksi berupa penilaian yang panjang yang diwujudkan dengan evaluasi positif maupun negatif dari sangat suka sampai sangat tidak suka. Menurut Jauhdi Rahmat, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pertama, faktor personal. Dalam hal ini ditandai dengan kesamaan dalam nilai-nilai sikap, status sosial, agama, ideologi, dan lain-lain. Mereka yang memiliki kesamaan dalam hal tersebut akan cenderung menyukai satu sama lain, yang dimana rasa kesamaan tersebut akan menimbulkan kenyamanan bagi mereka. Dan kemudian adanya tekanan emosional. Saat seseorang di bawah tekanan emosionalnya, dia akan menginginkan kehadiran orang lain untuk membantunya. Perhatian diberikan orang lain akan membuat seseorang tersebut menyukai orang lain tersebut semakin besar pula. Terus, selanjutnya, adanya harga diri yang rendah. Orang yang memiliki harga diri rendah, mereka cenderung lebih menyukai orang lain dikarenakan orang yang merasa penampilan dirinya kurang menarik akan lebih mudah menerima persahabatan ataupun hubungan dari orang lain. Hal itu dilakukan untuk memotivasi dirinya untuk mendapatkan hal-hal istimewa, walaupun orang tersebut bisa mendapatkannya lebih daripada itu. Selanjutnya ada faktor situasional. Yang pertama itu ada daya tarik fisik, yang dimana daya tarik fisik ini merupakan penyebab utama terjadinya ketertarikan interpersonal. Hal ini dikarenakan penampilan awal akan mendeskripsikan diri seseorang walaupun tidak secara keseluruhan. Mereka yang berpenampilan menarik biasanya lebih mudah mendapatkan perhatian dan simpati orang. Yang kedua, ganjaran atau reward. Pada umumnya, seseorang itu akan menyukai orang yang memberikan ganjaran pada dirinya. Kita akan menyukai orang yang menyukai kita. Kita akan menyenangi orang yang memuji kita. Ganjaran bisa berupa bantuan, dorongan moral, pujian, atau hal-hal yang meningkatkan harga diri kita. Kemudian ada kemampuan.
Kemampuan atau bakat yang ada dalam diri kita itu merupakan modal untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk lebih menyukai orang lain yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi atau lebih berhasil dalam kehidupannya. Faktor ini dapat memberikan motivasi tersendiri dalam dirinya untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, saya akan bahas tentang kekuatan dari kedekatan. Ini mana semakin dekat jarak fisik, semakin besar pula kemungkinan dua orang atau lebih akan mengalami kontak secara langsung dan akan mengalami repeat exposure, yang mana repeat exposure itu adalah kontak yang terjadi secara terus-menerus. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif akan menunjukkan suasana hati dan emosi menyenangkan seperti sukacita dan kasih sayang. Sebaliknya, emosi negatif mencakup suasana hati dan emosi yang tidak menyenangkan dan mewakili respon negatif sebagai reaksi terhadap kehidupan mereka, kesehatan, peristiwa, dan keadaan. Yang dimana bentuk utama dari emosi negatif atau tidak menyenangi itu adalah kemarahan, kesedihan, kecemasan, kekhawatiran, stres, frustasi, rasa bersalah, rasa malu, dan juga iri hati. Selanjutnya saya akan membahas tentang kesamaan dan rasa suka timbal balik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kita itu cenderung menyukai orang yang sama dengan kita, baik dalam sikap, minat, nilai, latar belakang, maupun kepribadian. Berikut adalah faktor alasan kenapa kesamaan itu menjadi penentu dalam daya tarik interpersonal. Pertama, jika kita menyukai orang, kita ingin mereka juga memiliki sikap yang sama dengan kita. Kedua, orang yang mempunyai kesamaan dengan kita cenderung menyetujui gagasan kita dan mendukung keyakinan kita dan pandangan kita. Yang ketiga adalah pengetahuan bahwa orang lain adalah sama dengan kita akan menyebabkan kita mengantisipasi bahwa interaksi di masa yang akan datang akan menjadi positif dan mendapatkan ganjaran. Yang keempat, kita cenderung berinteraksi lebih akrab dengan orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Dengan faktor yang lain itu, dengan kata lain, kita memberikan kembali perasaan yang diberikan oleh. Dan kemudian faktor lain yang mempengaruhi ketertarikan kita kepada orang lain adalah bagaimana orang tersebut menyukai kita. Kemudian kesukaan rasa timbal balik. Secara umum, kita menyukai orang yang juga menyukai kita dan tidak menyukai orang yang tidak menyukai kita. Ketika kita mengetahui orang lain menyukai kita, maka kita dapat mengharapkan ganjaran atau reward dari mereka. Karena itu, mengetahui kita disukai merupakan ganjaran yang menguatkan. Kita dapat mengharapkan orang lain akan membantu kita di masa yang akan datang. Dan kita juga akan mengalami perasaan baik atau positif menghadapi suatu kenyataan bahwa orang lain cukup memikirkan tentang kita menjadi seorang teman. Karena itu, kesukaan menghasilkan kesukaan, persahabatan biasanya memberikan arti bahwa persahabatan itu akan kembali lagi. Sekian podcast saya kali ini. Semoga kita akan bisa bertemu kembali lagi dengan tema-tema yang lebih menarik lagi dan pastinya juga lebih seru lagi. Baik, saya akan mengakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.